Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali ke kanal Pade Sambal ya. Video kali ini akan membahas mengenai bagaimana konten kreator ini di dalam menyikapi eksperimen di dalam sosial eksperimen ya. Teman-teman pasti mengenal yang namanya Aisar Khalid dan juga Kang Deddy Mulyadi. Ini sama-sama konten kreator, yang satu berasal dari Malaysia, yang satu berasal dari Indonesia. Nah, kita ini hidup di zaman yang aneh, di mana kamera itu lebih penting dari tangan yang memberi, dan air mata itu jadi bahan editan. Seperti apa videonya? Sebelum kita bahas lebih lanjut dan mengenai apa ini sebenarnya. Inilah salah satu alasan Aisar Khalid bikin konten berbagi di Indonesia. Di Malaysia, susah mau cari orang yang betul-betul susah. Ada orang susah, tetapi susah untuk cari orang yang betul-betul susah. Tidak ramai. Oke. Jujur. Di Indonesia lebih banyak maksudnya orang susah. Jujur lebih banyak orang susah. Reality. Apa adanya ya, Pak. Kerana apa Indonesia ramai orang susah? Kerana rakyatnya ramai. Rakyatnya ramai. Yes, rakyatnya kan hampir 300 juta kan, hampir. Iya, hampir 300 juta. 270 kan kurang lebih. Jadi ramai orang susah. Saya rasa dekat sini macam contoh tepi-tepi jalan banyak gerobak-gerobak. Di Malaysia mana ada gerobak-gerobak bro? Oh iya. Tak ada. Paham. So macam dekat sini banyak rumah-rumah yang orang yang rumah-rumah kecil-kecil buat sendiri apa semua. Yakin. Susah mau cari orang-orang yang sebegitulah. Ada, tetapi di provinsi-provinsi yang jauh-jauh Iya. baru ada. Kalau di Indonesia ni everywhere ada ramai orang susah. So saya rasa bila contohnya kalau Malaysia kan, contoh ke Malaysia saya bagi abang 100,000 contoh ya. 100,000 Malaysia macam terima kasih gitu. Biasa aja. Kalau Indonesia bang terima kasih bang. Oh, sampai sujud-sujud. Beda. Jujur beda. Itu bikin kamu tersentuh. Sentuh. Allahu Akbar. Sini dipukul di mana? Belakang. Ini contoh video bagaimana Aisar sedang syuting ya untuk memberikan bantuan kepada seorang nenek. Aisar mau bagi mak 76 lembar, boleh? 20 lembar, 50 lembar, ini 76 lembar. Ini dari Aisar ya mak. Kalau Aisar mau hantar mak pergi umrah mau? Boleh ya, mau hantar mak pergi umrah. Mak sehat-sehat dulu. Dalam bulan November, rencana saya insyaAllah bulan November saya mau hantar satu pesawat pergi umrah. Jadi mak saya hantarlah ya. Ini mak ya, hantar mak pergi umrah ya. Boleh? Alhamdulillah. Diangkat harkat derajat mak. Mak saya pergi dulu ya. Sama jaga diri oke? Sayang mak ya. Allahu Akbar. Ya, ini salah satu contoh yang sangat baik ya. Ya mak. Malaysia Indonesia bersaudara. Ini pemajikan. Jangan Pak. Ini Kang Deddy Mulyadi memberikan uang kepada pedagang. Yes. Mun abah Malam-malam ini. narima kieu carana. Ya kasur seberaha. Orangnya malu buat terima. Nya 500-an Pak. Ya. Ya kuring meuli kasur. Beli kasur 2. Tetapi aku barangnya sing awet anu Sok atuh buka. Ayo mung dibere. Ya 2 barang kan? Jadi 2 nanya. Sok. Jip. Asur. Pokok itu. Tok. Mohon laku. Nampi Pak yuk. Sok. Atuh si urteuy Pak. Yuk angkung Pak. Ya. Lebih duitnya. Kieu. Kuring lain mere akang ya, lain. Kasur eta 2, geus. Kasur 2 hijina dihargakeun 400.000.
hargana hijina 400.000 kasus. Ya, jadi tetap kuring teu mere duit kakak. Kuring mah beli 2. Nuhun pisan ka tampi Pak Cik rezekina Bapak. Lumayan Tah 500 hargana hijina. tuyul teh sarep teh Pak. Yes. Entong. Tok. Bapak nyala tuh Pak. Nyaan. Ya. Kan enggak abdi. Rezeki. Sehat. Oke ya, teman-teman sudah menonton 3 klip video. Video yang pertama ini cukup mengagetkan ya, dengan komentar jujur bahwa seorang Aisar datang ke Indonesia membuat video-video sebagai konten kreator terhadap orang-orang miskin di Indonesia yang ada terutama di Aceh dan di Medan. Nah, ucapannya di sini mengatakan bahwa sangat mudah mencari orang miskin di Indonesia dengan wajah yang benar-benar miskin, dengan tampilan background yang benar-benar miskin, dan mau ya di syuting atau direkam di depan kamera dibandingkan dengan di Malaysia. Dalam arti kata lebih mudah mencari orang miskin di Indonesia, dan orang miskin di Indonesia adalah jumlahnya banyak dibandingkan dengan di Malaysia. Tentu dengan alasan bahwa memang rakyat Indonesia itu sangat banyak ya, 270 juta dibandingkan dengan rakyat Malaysia yang 30 juta. Namun di sini bukan itu yang kita mau bahas ya, tetapi apakah yang dilakukan oleh Aisar ini benar-benar suatu niat yang tulus, atau memang ada keinginan untuk membuat satu konten yang tujuannya adalah untuk mencari viewers. Nah, nanti kita coba bandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi yang sama-sama konten kreator, bahkan sebelum jadi gubernur Jawa Barat, Kang Deddy ini sudah menjadi konten kreator juga. Artinya bukan mencari kesempatan karena mempunyai jabatan untuk menjadi konten kreator, ya. Nah, di satu sisi kita punya Aisar Khaled yang berasal dari Malaysia, ya, importir ya, bantuan kemanusiaan dari Malaysia yang mengekspor kontennya ke Aceh dan ke Medan. Jadi teman-teman sudah tahu alasannya ya, kenapa dia ke Aceh dan ke Medan begitu. Nah, datang ke Indonesia bukan untuk buka bisnis juga ataupun hal-hal yang penting begitu ya, tapi mencoba untuk menjadi relawan begitu ya, relawan yang memerlukan kamera. Nah, tapi untuk menjadi pahlawan konten yang nggak bisa dia lakukan di negaranya sendiri, tentu ini menjadi satu hal dramatikal ya. Nah, coba perhatikan konten-kontennya. Yang jelas kalau diperhatikan kontennya itu ada kamera close up ke wajah yang diobjekkan, yang menjadi objek. Kemudian ada musik background ya, yang pilu. Lalu air mata turun kayak hujan deras di bulan Desember. Dan endingnya, terima kasih Tuan Aisar, saya doakan jadi orang yang kaya raya. Lalu sang objek ya di sini biasanya adalah orang-orang miskin ya, akan mengucapkan, ya Allah terima kasih, saya bersujud karena rezeki yang diberikan melalui saudara kita Aisar. Lalu kameramennya nih langsung mengambil zoom in ke wajah si nenek sambil syuting dengan slow motion hitam putih. Aisar bukan hanya memberi bantuan, dia juga menciptakan sinetron kemiskinan edisi Aceh ataupun Medan. Nah, pertanyaan pentingnya adalah, apakah ini benar-benar karena peduli atau karena adjustment rate dan target CPM dari YouTube? Karena faktanya di Malaysia, Aisar ini nggak bisa bikin konten begini. Ya, kenapa coba? Kenapa tidak dilakukan di negaranya sendiri yang juga ya membutuhkan ya orang-orang seperti Aisar ini, uluran tangan untuk membantu dari orang-orang yang miskin, yang tunawisma, yang tidak punya rumah, misalkan seperti itu. Nah, yang jelas ini disebabkan yang pertama alasannya kenapa dia tidak melakukannya di Malaysia, karena regulasi yang ketat oleh pemerintah Malaysia. Kemudian banyak masyarakat ataupun warga yang protes karena dianggap sebagai eksploitasi kemiskinan. Dan orang Malaysia sendiri itu mulai sadar kemungkinan ya, ini bukan bantuan tapi ini adalah
branding. Ya, tahu sendiri yang namanya branding ya. Oke, makanya Indonesia jadi pangsa pasar baru. Karena di sini itu masih banyak ya orang yang percaya dengan kamera itu sama dengan keajaiban. Nah, inilah perbedaan pandangan yang dimanfaatkan oleh konten kreator asal negara Malaysia. Lalu kita coba bandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi, tokoh nyentrik, mantan bupati, dan sekarang jadi gubernur Jawa Barat. Tapi juga seorang konten kreator. Bedanya apa nih? Ya dengan si Aisar. Bedanya adalah dia tidak bikin konten kemiskinan, tapi bikin solusi. Rumah nggak layak huni nih, rumah yang tidak layak huni itu dia bangun. Pemulung dia kasih jaminan hidup. Nenek tinggal sendirian nih, seorang nenek misalkan tinggal sendirian, dia jadikan program ibu asuh. Dan ini yang penting, nggak ada acara-acara slow motion, kamera pas orang lagi nangis ya. Nah kadang malah kontennya agak melucu begitu. Kayak misalkan nih ngajak ibu-ibu ke warung, bayar makanan yang mereka beli itu secara diam-diam. Terus dikasih nasihat atau wejangan. Bukan wejangan sinetron ya, tapi wejangan soal hidup yang bermartabat. Nah, yang ditolong oleh Aisar itu jelas mendapatkan uang. Hari itu kenyang, tapi besok akan lapar lagi. Yang ditolong oleh Deddy ini dapat rumah, dapat tempat tinggal, dapat pekerjaan, dan martabaknya kembali. Mereka nggak di-shoot ya pas nangis-nangis yang luar biasa, tapi di-shoot pas lagi berdiri lagi kondisi kuat lagi. Nah, Kang Deddy kan bilang bahwa saya bantu itu bukan karena kasihan, tapi karena saya tahu hidup ini harus adil. Beda bos, beda pandangan. Jadi pertanyaannya bukan cuma siapa yang memberi, tapi siapa yang membuat mereka tidak perlu diberi lagi minggu depan, bulan depan, atau mungkin tahun depannya. Berbagi itu memang mulia. Tapi kalau tujuannya buat views, kemudian subscribe, dan juga endorse sabun muka dan lain-lain, ya itu bukan berbagi, itu monetisasi kesengsaraan. Indonesia ini bukan panggung drama kemiskinan buat konten kreator luar negeri. Kalau mau bantu ya beneran begitu. Bukan bikin sinetron air mata sambil naikin AdSense. Dan buat kita semua, ini beda antara yang peduli sama yang butuh dipedulikan. Ya, tolong jangan salah sorot ya. Nah, kita coba tampilkan perbandingan apa yang dilakukan oleh konten kreator luar negeri, dalam hal ini dari Malaysia, dan konten kreator yang berasal dari Indonesia. Dalam hal ini adalah Kang Deddy Mulyadi. Nah, seperti inilah kurang lebih perbandingannya, di mana di sini judulnya adalah perbandingan langsung berbasis dampak dan ketulusan. Yang pertama itu ada kolom yang bernama atau berjudul aspek, yang kedua kolom berjudul Aisar Khalid, dan yang ketiga kolom berjudul Deddy Mulyadi. Aspek yang pertama yang kita coba lihat adalah niat utamanya. Niat utama dari Aisar adalah konten viral dan bantuan emosional. Sementara niat dari Deddy Mulyadi adalah bantuan struktural dan edukatif. Yang kedua adalah aspek jangka pendeknya. Jangka pendek dari Aisar itu sangat membantu, sementara jangka pendek untuk Deddy Mulyadi adalah juga membantu kebutuhan dasar. Yang ketiga adalah dalam aspek jangka menengah. Di dalam aspek jangka menengah, Aisar tidak ada sistem yang membackup itu. Sementara Deddy Mulyadi untuk aspek jangka menengah ada pendampingan atau pembinaan. Untuk aspek jangka panjang, Aisar tidak mempunyai solusi. Sementara Deddy Mulyadi untuk aspek jangka panjang menyasar akar kemiskinan. Kemudian untuk aspek eksploitasi kemiskinan, Aisar ini cenderung tinggi mengeksploitasi kemiskinan yang ada di Indonesia. Sementara Kang Deddy Mulyadi itu lebih ringan, bahkan mengangkat derajat orang yang dibantu. Kemudian untuk aspek tindak lanjut atau follow up-nya,
Untuk Aisar ini tidak ada follow up-nya. Sementara Kang Dedi ini ada usaha untuk menjaga keberlanjutan dari si miskin tadi supaya bisa bangkit dalam kehidupannya. Kemudian untuk aspek nilai edukatif dalam konten, untuk Aisar itu minim, lebih ke shock value. Sementara untuk Kang Dedi itu edukatif dan inspiratif. Nah, yang terakhir adalah aspek bukti ketulusan, di mana Aisar itu banyak pertanyaan tentang motif yang dia lakukan di Indonesia, di Aceh, dan di Medan. Sementara untuk Kang Dedi, lebih banyak bukti di lapangan yang dilakukan. Nah, ini gambaran untuk membantu teman-teman memberikan edukasi kepada kita semua. Janganlah kita terlalu mudah untuk melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang sifatnya sosial eksperimen, baik itu di media sosial seperti YouTube, TikTok, dan lain-lain. Kita harus melihat latar belakangnya, seperti apa motifnya yang dilakukan. Walaupun memang tujuannya adalah tetap mulia, sama-sama mulia. Hanya di sini kita harus cerdas juga. Mana yang mulia untuk waktu saat itu saja, dan mana mulia untuk waktu yang jangka panjang. Karena untuk mulia waktu jangka pendek, ini hanya mengandalkan atau mengharapkan views yang ujung-ujungnya adalah mendapatkan uang dari AdSense yang diberikan atau dari produk-produk sponsor. Sementara untuk yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, jelas ada hierarki dan ada tujuan yang terprogram untuk bisa mengentaskan kemiskinan, terutama di wilayah di mana konten kreator tersebut melakukan acaranya atau merekam peristiwanya. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman? Mana yang paling tulus di dalam membantu kemiskinan di Indonesia? Silakan tulis di kolom komentar. Dari Padi cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.